Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan menjelaskan tentang tekanan tanah lateral atau tekanan tanah arah ke samping. Di minggu yang lalu sudah kita jelaskan sekilas ya. Ini saya buatkan videonya untuk Anda. Nah, yang pertama kita bahas tentang tekanan tanah dalam keadaan diam atau kondisi at rest. Nah, jadi pada tekanan tanah saat diam ini kita punya nilai K0 ya. K0 itu adalah koefisien tekanan tanah pada saat diam. Jadi nilai K0 itu sebenarnya fungsi dari sigma H dibagi dengan sigma V. Sigma H itu adalah tegangan horizontal, sedangkan sigma V itu adalah tegangan vertikal. Nah, jadi kalau kita cari nilai dari sigma V itu tegangan vertikal adalah nilai gamma dikali sama dengan H. Gamma itu adalah berat volume tanah, sedangkan H-nya itu adalah tinggi ya. Nah, tinggi dari konstruksi. Nah, kalau kita lihat di bawah ini ada gambarnya. Jadi H itu merupakan tinggi dari ini. Nah, ini nilai H. Baik. Nah, selanjutnya adalah sigma H. Sigma H sendiri adalah tekanan lateralnya ya. Jadi sigma H itu rumusnya adalah K0 dikali gamma dikali H. Nah, kemudian nilai K0 tadi adalah sigma H dibagi sigma V. Jadi berdasarkan hasil penelitian, itu nanti nilai K0 itu sudah diteliti untuk tanah granuler dan tanah kohesif atau tanah berbutir kasar, tanah granuler, dan tanah berbutir halus atau tanah kohesif atau tanah liat. Nah, baik, ini keterangan nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi K0 koefisien tekanan tanah saat diam, sigma H tekanan arah horizontal, sigma V tekanan arah vertikal, dan gamma itu adalah berat volume dari tanah. Nah, jadi nilai K0 seperti yang kita jelaskan tadi itu merupakan nilai koefisien tekanan tanah saat diam. Nah, ya, dalam keadaan diam. Jadi K0 kondisi 0, jadi pada saat diam ini tidak bergerak. K0 rumusnya adalah 1 dikurang sin theta. Theta sendiri itu merupakan sudut geser dalam ya, sudut geser dalam. Kemudian untuk tanah liat atau tanah lempung itu nilai K0 itu bisa diambil nilainya K0 sama dengan 0,95 kurang sin theta atau K0 sama dengan 0,19 tambah 0,233 log PI. Nah, PI itu sendiri adalah plastis index. Nah, seperti yang kita ketahui, plastis index itu di mekanika tanah 1, PI plastic index adalah liquid limit dikurang dengan plastic limit atau batas cair kurang batas plastis. Jadi tergantung kepada data yang tersedia. Kalau data yang tersedia adalah data dari sudut geser dalam tanah, maka kita gunakan nilai K0-nya adalah 0,95 kurang sin theta. Kalau data tanahnya diperoleh dari hasil pengujian batas cair dan batas plastis, nah, maka nilai K0-nya diambil K0 sama dengan 0,19 tambah 0,233 log PI. Jadi dua-duanya bisa dipakai tergantung kepada nilai yang diperoleh. Nah, untuk K0 itu untuk kondisi terkonsolidor normal ya, atau tanah terkonsolidor normal. Untuk tanah lempung yang overkonsolidasi itu nilainya adalah K0 overkonsolidasi sama dengan K0 normal konsolidasi dikali dengan akar OCR. Nah, OCR itu sendiri adalah over consolidation ratio. Jadi nilai OCR-nya adalah tekanan prakonsolidasi dibagi dengan tekanan efektif akibat lapisan tanah di atasnya. Nah, nilai OCR ini nilai yang diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium ya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram tekanan tanah saat diam. Nah, jadi bentuk dari diagram tekanan tanahnya adalah bentuknya segitiga seperti gambar.
segitiga, di mana pada bagian alas itu adalah tekanannya ya. Jadi itu ada, kalau kita perhatikan di setiap kedalaman ke bawah itu ada tanda panah. Nah, ini ada tanda panah kecil, kemudian di bawahnya ada tanda panah lagi, ada tanda panah lagi, tanda panah lagi. Nah, tanda panah itu menunjukkan besarnya tegangan ya yang terjadi di setiap kedalaman. Nah, jadi misalnya di kedalaman 1 meter itu panah yang atas ya. Kemudian di kedalaman 2 meter, 3 meter dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, dari diagram tersebut terlihat bahwa semakin ke dalam tanah, maka tegangan yang terjadi itu semakin besar. Nah, untuk melihat besarnya tegangan tanah di setiap kedalaman itu, nilainya adalah ini. K0 sama dengan gamma dikali H. Nah, K0 itu adalah koefisien tekanan saat diam tadi, yang nilainya tadi ada untuk tanah pasir atau tanah granuler dan tanah kohesif atau tanah liat. Jadi nilai K0-nya itu diambil dari rumus yang tadi. Nah, jadi rumus ini tadi. Nah, nih Anda pilih. Ini kalau untuk tanah lempung, ya kan? Nah, sedangkan untuk tanah berbutir atau tanah pasir tadi, berbutir kasar, itu K0-nya 1 kurang sin theta. Nah, jadi diambil nilainya dari sini, apakah dia tanah pasir atau tanah berbutir atau tanah liat atau tanah lempung ya. Nah, itu pilih. Kalau tanah berbutir atau tanah pasir, ya, katakanlah berbutir kasar ya, itu K0 1 kurang sin theta, dan tanah lempungnya adalah ini. Jadi tinggal kita ganti pada rumus ini tadi ini. Ya, jadi K0 sama dengan gamma dikali H. Jadi dipilih apakah dia tanah berbutir kasar atau berbutir halus. Sedangkan gammanya adalah berat volume, H-nya itu adalah ketinggian tadi. Nah, ini H ketinggian. Jadi H ini relatif. Jadi kalau misalnya kita tinjau pada kedalaman 1 meter, maka H-nya adalah 1. Pada kedalaman 2 meter, H-nya adalah 2. Jadi nilai ini tadi. Jadi di setiap kedalaman itu bisa dihitung ya. Nah, kalau kita hitung sekalian pada bagian sedalam H di bawah, maka nilai K0 nilai tegangannya adalah K0 kali gamma kali H. Nah, jadi K0 kali gamma kali H ini merupakan besarnya tegangan horizontal tadi. Nah, mana horizontal? Nih, dari rumus atas tadi. Nih, ini sigma H sama dengan K0 kali gamma kali H. Ya. Nah, jadi itu nilainya. Dan ini K0 kali gamma kali H itu adalah merupakan besarnya tegangan horizontal. Nah, sekarang baru kita tentukan besarnya tekanan tanah aktif. Nah, kalau tadi tegangan, sekarang tekanan. Nah, tekanan tanah aktif itu bekerja di sepertiga dari H nih. Nah, ini H per 3, sepertiga dari H. Jadi bekerja di titik berat dari segitiga tadi. Ya, dari diagram segitiga, bekerja di titik beratnya dia. Jadi letak titik berat itu kan sepertiga dari H. H-nya yang mana? H tinggi segitiga ini tadi. Nah, maka besarnya ini kan ada panah yang panjang, itu adalah menunjukkan tekanan tanah saat diam tadi. Jadi tekanan tanah saat diam diberi simbol P0. Nah, jadi di sini P0 rumusnya sama dengan setengah K0 kali gamma kali H kuadrat. Dari mana rumus itu? Nah, rumus itu adalah besarnya luas dari diagram segitiga ini. Nah, jadi kan luas diagram segitiga ini kan sama dengan luas segitiga apa rumusnya? Kan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi setengah dikali alas, alasnya adalah K0 kali gamma kali H, dikali dengan tingginya adalah H. Nah, maka rumusnya menjadi setengah K0 kali gamma kali H dikali H, maka setengah K0 kali gamma kali H kuadrat. Nah, itu jadi nilai dari tekanan tanah saat diam itu adalah besarnya setengah kali 0 kali gamma kali H kuadrat, atau setengah alas kali tinggi tadi dari diagram segitiga ini. Jadi K0 kali gamma kali H dikali H kali setengah kan
setengah K0 kali gamma kali H kuadrat. Nah, yang jaraknya adalah 1/3 dari dasar segitiga ini, letak dari tekanan tanah saat diam tadi. Nah, itu dia adik-adik, semoga bisa dipahami ya tentang tekanan tanah saat diam ini. Baik, cukup sekian. Nanti setelah ini kita lanjutkan video berikutnya tentang tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Terima kasih.